Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah doa-doa yang sangat indah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah doa yang di dalamnya mengajarkan 3 amalan. 1 zikir, yang kedua syukur, dan yang ketiga menjadi hamba yang pandai beribadah. Rasul melafazkan doa ini setiap malam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Dari redaksinya nampak begitu kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dikenal sebagai pribadi yang begitu mulia, dan pasti beliau adalah orang yang sangat ahli zikir. Dalam doa ini mengajarkan agar kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa menjadi ahli zikir. Siapa yang lebih ahli zikir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengajarkan pada kita, ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa menjadi ahli zikir. Tolonglah aku agar menjadi ahli syukur. Siapa lagi yang lebih pandai bersyukur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tolonglah aku agar bisa menjadi hamba yang beribadah dengan sebaik-baik penghambaan. Wasna ibadah dengan sebaik-baik penghambaan. 3 amalan ini kalau kita pahami, kita jalankan, maka akan menjadi jalan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Yang pertama, ahli zikir. Ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah melupakan kita. Ekstrimnya, dalam keadaan kita taat ataupun maksiat, Allah ingat pada kita. Mukmin atau kafir, Allah perhatikan. Jadi kalimat yang diajarkan Rasulullah, ya Allah, tolonglah aku agar aku menjadi ahli zikir. Mengingat Allah dalam bentuk zikir-zikir yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya selesai sholat, jangan tinggalkan sajadah sebelum mengucapkan kalimat subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah. Sesibuk apapun kita, zikir-zikir yang sederhana itu menjadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan yang sudah jadi kebiasaan yang melekat, jadi habit, dan habit itu kebiasaan habit yang baik, meresap ke dalam hati, akan menjadi sebuah penjagaan kepada pribadi kita. Salat kita sempurnakan dengan berzikir. Zikir dengan lisan, menjadikan lisan kita lisan yang tidak putus menyebut-nyebut nama Allah, sebagai bentuk ekspresi ingat kita kepada Allah dan rasa syukur pada Allah. Kita ingat kepada Allah, Allah selalu ingat pada kita. Kalau kita berzikir dengan pikir,
mengingat Allah dengan berpikir, kita pasti paham bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik. Di antara karunia Allah pada kita adalah tulang. Kata para ahli anatomi, tulang adalah struktur yang ringan namun sangat kuat. Spesifikasi tulang itulah yang mengilhami para insinyur membuat bahan material untuk pesawat terbang. Harus ringan tapi kuat. Strukturnya, apa yang terjadi di dalam tulang? Di dalam tulang kita melihat ada sumsum. Sumsum tulang itu adalah kata para ahli pabrik darah. Dalam satu detik diciptakan 250 juta molekul sel darah merah. Dalam satu detik 250 juta sel darah merah. Jadi Allah tidak pernah berhenti memperhatikan kita. Memberikan apa-apa yang kita perlukan, bahkan yang kita belum mengerti sehingga kita tidak meminta. Kalau perut lapar, kita memohon pada Allah, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, perut lapar, kita mohon, ya Allah beri kami sesuap nasi, seteguk air. Karena kita mengerti nasi dan air. Tapi kita tidak mengerti bagaimana darah diproduksi. Sehingga kita tidak pernah memohon, ya Allah berikan pada kami satu detik 250 juta sel darah merah. Allah memberikan pada kita banyak hal yang kita tidak mengerti sehingga kita tidak sempat meminta. Bagaimana koordinasi visual motorik? Bagaimana sistem saraf, otak, kemudian motorik bekerja? Yang membuat kita bisa melakukan gerak-gerakan yang terukur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak sempat meminta, ya Allah berikan kepada kami koordinasi visual motorik antara sistem saraf, panca indera, dan gerakan tangan. Kita tidak meminta karena kita tidak mengerti, tapi Allah berikan. Jadi sesungguhnya Allah itu sangat ingat pada kita. Bahkan ketika kita tidak sadar, ketika kita tidur, Allah mengingat kita. Pasien yang mengalami gangguan jantung sehingga harus menggunakan alat pacu jantung, dokter bisa men-setting pacu jantungnya siang hari 80, malam hari 60. Ketika tidur tidak diperlukan terlalu kencang jantung memompa darah, maka settingannya 80 kalau siang, 60 kalau malam. Kita tidak sempat meminta kepada Allah agar Allah mengatur denyut jantung kita. Jantung yang berdenyut rata-rata 100.000 kali dalam 24 jam. Memompa darah ke seluruh tubuh yang panjang. Pembuluh darah kalau disambung-sambungkan panjangnya mencapai 100.000 kilometer. 2,5 kali keliling bumi. Kita diperhatikan oleh Allah bahkan ketika kita sedang tidak sadar. Jadi ketika Allah berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Ini sebuah reward, sebuah penggembira bahwa Allah memang sudah ingat pada kita. Kalau kita pikirkan, kita zikir dengan fikir, Allah ingat pada kita, Allah memperhatikan kita. Tapi kata Allah, kalau kita ingat pada Allah, Allah akan lebih ingat pada kita. Ketika kita bersyukur, ketika kita berzikir tentang karunia Allah, ketika kita berzikir tentang kuasa Allah, ketika kita dengan pikiran kita mengingat Allah dan meyakini sifat-sifat Allah yang mulia, yang utama, yang didapat adalah ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang yang sedang dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan, dalam pengertian pendapatan jauh di bawah keperluan, merasakan betul bagaimana tidak tenangnya hati. Dan kalau itu berlangsung lama, mungkin mengarah kepada depresi, atau paling tidak putus asa. Tapi kalau dibarengi dengan keyakinan, dengan zikir,
bahwa Allah adalah zat yang maha memberi. Allah tahu apa yang kita perlukan. Hatinya diisi dengan keyakinan bahwa Allah tahu apa yang kita perlukan. Hatinya, pikirnya dikaitkan dan meyakini Allah yang maha kaya, yang maha pengasih, maha penyayang, tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan sendirian. Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian mengatasi urusan-urusanku. Kita tidak akan sanggup. Jadi zikir dengan pikir kemudian disatukan, meyakini Allah ada. Allah tahu persis apa yang kita perlukan. Allah tahu persis apa yang kita alami kalau Dia yang menetapkan takdirnya. Kalau sudah begitu kita meyakini kebesarannya, kita berzikir menyebut-nyebut namanya, kita sebut dengan penuh kasih sayang, dan kita rasakan bersambungnya hati kita dengan kuasa Allah, itulah yang kemudian mendatangkan ketenangan. Hidup ada ujian, Allah menjanjikan ujiannya tidak akan melampaui batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hidup didatangi oleh kesulitan, tapi Allah berfirman, innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra. Jadi berzikir mendatangkan ketenangan hati, karena zikir dengan lisan, zikir dengan pikir, dan kemudian hatinya menguatkan, insya Allah dapatlah apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa orang-orang yang pandai berzikir adalah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dianjurkan sangat agar zikir walaupun sederhana dan sedikit, tapi dilakukan dengan istiqomah. Zikirnya hanya 33 kali itu sesudah sholat, tapi jangan ditinggalkan. Subuh dilaksanakan, zuhur dilaksanakan, asar dilaksanakan, maghrib dilaksanakan, isya dilaksanakan. Berzikir, menyebut-nyebut nama Allah sebagai bentuk keinginan kita agar Allah lebih dekat menunjukkan kuasanya dan menurunkan pertolongan-pertolongannya pada kita. Yang kedua, dalam doa itu Rasul mengajarkan agar kita memohon kepada Allah untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Tolonglah aku ya Allah agar aku mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Syukur itu kalau dalam surat Ibrahim disebutkan mendatangkan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur mendatangkan tambahan nikmat. Setengah gelas air bagi yang pandai bersyukur konon dilihat sebagai setengah penuh. Bagi yang tak pandai bersyukur setengah kosong. Bagi yang bersyukur ada setengah gelas air, alhamdulillah. Airnya diminum, diawali dengan basmalah, diakhiri lagi dengan alhamdulillah. Hausnya hilang dan sebagian dosa-dosanya diampuni. Barang siapa makan, minum dan sebelumnya membaca basmalah, sesudahnya membaca alhamdulillah, diampuni sebagian dosa-dosanya sebelum makanan dan minuman itu melewati tenggorokannya. Jadi orang yang pandai bersyukur itu nikmatnya ditambah. Dan apalagi yang namanya syukur itu satu perbuatan, satu amal yang akan membuat orang merasa hidupnya berarti. Siapapun bisa bahagia dan siapapun bisa menderita. Dalam level yang sama. Pangkat sama. Jabatan satu level. Kekayaan sama. Pasangan ada, anak ada, sama semuanya. Tapi ada yang melihatnya sebagai sebuah karunia dan karenanya dia merasa bahagia. Tapi ada yang melihatnya sebagai sesuatu dengan banyak kekurangan. Sama-sama mobilnya mungkin senilai 200 juta. Yang bersyukur mengatakan alhamdulillah. Yang tidak bersyukur membandingkan dengan mobil yang harganya 1 miliar. Peristiwanya bisa sama, yang didapat bisa sama. Tapi ahli syukur mendapat tambahan nikmat.
Orang-orang yang kufur nikmat malahan mendapatkan kesengsaraan. Syukur itu adalah amalan yang akan membuat hidup kita terasa maknanya positif. Orang-orang yang pandai bersyukur melihat apa yang terjadi pada dirinya dalam kacamata positif. Dan orang yang memiliki makna hidup yang positif adalah orang yang akan sampai kepada kebahagiaan. Happiness diawali dengan meaningful life. Hidup yang bermakna positif yang akan mengantarkan orang pada kebahagiaan. Sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga yang ada dalam doa itu adalah permohonan kepada Allah agar kita mampu menjadi hamba yang beribadah dengan sebaik-baik penghambaan. Wa husni ibadatika. Ibadah adalah tugas utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hidup kita seluruhnya harus menjadi ibadah. Kulluhu hayatuna ibadah. Seluruh hidup kita harus jadi ibadah. Bekerja kita jadi ibadah, niatkan lillahi ta'ala. Berkarir kita harus jadi ibadah, niatkan lillahi ta'ala. Apapun yang dikerjakan diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah bisa menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah kepada Allah, pada saat itulah kita bisa berharap benar-benar bahwa Allah akan menurunkan kasih sayang demi kasih sayangnya kepada kita. Dan kalau kita sudah bisa memaknakan seluruh hidup kita sebagai ibadah kepada Allah, maka kita pasti akan merasakan dekat dengan Allah. Bukan hanya pada ibadah mahdoh, tapi juga ghair mahdoh. Seluruh hidup kita adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Karenanya kita berjanji di dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita isi khutbah yang kedua ini dengan munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat di mana Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain Allah ampuni dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdasyakirin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah salah dan dosa kami, ampuni kezoliman kami. Kami hamba-Mu yang lemah dan hina ini seringkali berlaku zolim bahkan pada dirinya sendiri. Bahkan kadang kami membiarkan diri ada di dalam kesesatan. Bahkan kami ulang-ulang dosa yang sama sepanjang hidup kami. Padahal kami tahu, padahal kami mengerti yang kami lakukan itu adalah dosa dan kesalahan. Namun karena kebodohan kami, karena kezoliman kami pada diri kami sendiri, seringkali kami membiarkan kesalahan yang sama kami lakukan berulang-ulang dalam hidup kami. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dan sayangi pula kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi ayah dan ibu kami, bahagiakan mereka yang ada di alam barzah, sayangi dan bahagiakan mereka yang masih hidup. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sayangi pula, bahagiakan pula pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Berikanlah dan jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami menjadi penyejuk hati dan pendingin pikiran kami. Dan lahirkanlah dari keluarga kami orang-orang yang layak menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Rabbana, sayangi anak-anak dan keturunan kami yang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Kuatkan hati mereka agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu.
kuatkan iman dan Islamnya ya Allah, dan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Rezeki pada diri padamu ya Allah tak terbatas, maka mudahkanlah rezeki anak-anak kami. Kuasa-Mu meliputi langit dan bumi, maka tolong dan lindungi anak-anak dan keturunan kami dimanapun mereka berada. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, sayangilah para suami, para ayah yang bekerja keras mencari nafkah, yang bahkan harus melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh, bahkan pada malam hari, pada subuh hari. Sayangi mereka ya Allah, para pejuang keluarga yang mencari nafkah semata-mata mendapat ridho dan kasih sayang dari-Mu, melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga. Mudahkan ya Allah para pencari nafkah, mudahkan mereka yang berdagang untuk kehidupan keluarganya, mudahkan mereka yang bekerja untuk memberi nafkah keluarganya. Sayangilah para ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga mereka, menyiapkan segala hal untuk suaminya, mengurus anak-anaknya dengan baik. Sayangi kami semua ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu, sehingga Engkau pun senantiasa ada lebih dekat kepada kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami agar kami mampu menjadi ahli zikir, yang karenanya hati kami menjadi tenang apapun yang sedang terjadi. Segonjang-ganjing apapun dunia yang sedang terjadi ya Allah, sehebat apapun urusan yang sedang kami hadapi, semoga dengan zikir kami, dengan ingat kami kepadamu, kami akan senantiasa dalam hati yang penuh dengan ketenangan. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, namun seringkali kami tak mampu mensyukurinya. Seringkali nikmat kami tertutup oleh satu dua kebutuhan hidup yang sedang kami hadapi. Kami lupa dengan karunia-Mu berupa kesehatan ketika kami tidak punya beras. Kami lupa begitu banyak yang Kau berikan kepada kami ketika kami tak mampu membayar tagihan bulan ini. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat demi nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga dengan rasa syukur itu kami bisa merasakan kebahagiaan. Karena merasakan spesial menjadi hamba yang dilimpahi dengan nikmat demi nikmat yang tak pernah berhenti Engkau kucurkan kepada kami. Tolonglah kami ya Allah, agar kami mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang karenanya kami bisa merasakan kebahagiaan. Ya Rabbana, tolonglah kami agar kami mampu menjadi hamba yang beribadah kepadamu dengan sebaik-baik penghambaan. Beribadah semata-mata karena-Mu, li rabbihim sujada wa qiyama. Yang sujud dan berdirinya kami, yang beribadahnya kami semata-mata ingin mendapat ridho dan kasih sayang dari-Mu. Rabbana ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah yang sedang dalam perjalanan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adhinal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alita ya azal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.